Memasuki pelayanan firman, mari saudara-saudara kita memohon Roh Kudus memberi kepada kita penerangan, pencerahan budi untuk mengerti isi kitab suci. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti isi dan pesan kitab suci-Mu, yang melaluinya firman Allah menyapa hati kami. Bantulah kami supaya tidak hanya cakap untuk mendengar dan untuk memberitakan, tetapi lebih daripada itu, untuk melaksanakan isi dan pesan firman Tuhan itu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita sampai pada terminal yang terakhir dari rangkaian khotbah tentang living in a path of discipleship, menghidupi jalan pemuritan. Kita sudah sampai pada judul khotbah yang terakhir dari tema ini, yaitu So I Send You. So I Send You. Yang diambil dari sebagian ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21. So I send you. Saudara sekalian, minggu lalu sudah disinggung bahwa kebangkitan Yesus itu seumpama tanda bukti dari pelunasan hutang dosa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib. Tanda buktinya, semua pembayaran atau pelunasan hutang kita tahu perlu tanda bukti, bukan? Nah, dunia selalu menanti, selalu mencari dan menanyakan tanda bukti itu. Dan kita murid-murid Yesus punya tugas untuk menunjukkannya. Menunjukkan tanda bukti itu, memperlihatkannya, memperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Yesus itu hidup. Kita punya tugas untuk menyatakan Yesus di dalam diri kita dan melalui kehidupan kita. Tugas untuk menyatakan Yesus di dalam diri kita itu disebut menjadi saksi kebangkitannya. Itulah pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi saudara-saudara, murid-murid yang diutus Tuhan itu bukan manusia super, bukan malaikat, bukan metahuman
yang diprogram untuk menjadi manusia unggul, bukan manusia sempurna tanpa kekurangan. They were ordinary people, just like us. Kita semua adalah murid-murid Yesus yang adalah ordinary people. Kita semua adalah murid-murid Yesus yang adalah manusia biasa. Manusia yang pada dasarnya rapuh, fragile. Manusia yang rapuh, mudah pecah, mudah retak, mudah remuk, mudah tersakiti, mudah jadi takut, mudah menjadi lemah, mudah menurun, bukan cuma stamina fisiknya, tapi juga mentalnya dan spiritualnya. Mudah terkikis, mudah tergerus, mudah terbentur, mudah terluka, fragile, rapuh. Perhatikanlah murid-murid Yesus kala itu. Kejadian pada hari Kamis dan Jumat yang lalunya benar-benar menghajar mereka. Seluruh bangunan pengertian mereka terkikis habis. Semua istana harapan mereka runtuh, buyar, tidak berbekas. Yesus ternyata mati, tergantung di kayu salib, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan dan percayai akan terjadi. Hati mereka hancur dan terluka. Hanya tersisa lubang kekecewaan yang besar dan rasa tidak pasti, uncertainty yang lebar sekali. Dan pada hari Minggunya, Minggu malam, di tengah kabar gempar makam Yesus kosong, mereka berkumpul sambil dihantui oleh rasa takut. Perhatikan ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang terluka memang gemar mengunci diri. Orang-orang terluka itu sukanya mengunci diri. Yang terluka oleh kekecewaan mengunci diri dalam ruangan yang bernama kemurungan dan kesedihan. Yang terluka oleh pengkhianatan mengunci diri dalam ruangan yang bernama sakit hati dan penyesalan. Yang terluka oleh perpisahan atau kematian mengunci diri dalam ruangan yang bernama kedukaan dan kekosongan. Yang terluka oleh penghinaan mengunci diri dalam ruangan yang bernama rasa tertolak dan rasa malu. Yang terluka oleh kegagalan mengunci diri dalam ruangan yang bernama kepenatan dan patah arang. Yang terluka oleh permusuhan dan ancaman kebencian
mengunci diri dalam ruangan yang bernama kegelisahan dan ketakutan. Orang-orang terluka itu suka mengunci diri seperti murid-murid itu. Dan ruangan-ruangan terkunci itu membuat kita betah berlama-lama di situ. Ada orang yang mengunci diri di dalamnya berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Malah ada yang sepanjang sisa hidup mereka. Atau ada yang seperti murid-murid. Ruangan itu sepertinya selalu memanggil kembali. Sudah keluar, tetapi nanti kembali lagi ke situ. Perhatikan catatan Yohanes berikutnya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ayat 26. Artinya, sesudah bertemu Tuhan Yesus yang bangkit dan bersuka cita minggu lalu, seminggu kemudian mereka berada lagi dalam ruangan terkunci yang sama. Sesudah diembusi nafas Roh Yesus, Roh Kudus menjadi ciptaan baru, mereka masih kembali ke ruangan yang lama. Bagaimana ini? Saudara-saudara, jangan buru-buru menghakimi mereka. Sebab memang begitulah orang-orang yang terluka. Mereka cukup sering berada dalam situasi atau status in between. Di tengah-tengah antara kutub sini dengan kutub sana. In between. Di tengah-tengah antara yang lama dan yang baru. Berada di tengah-tengah antara yang sudah berlalu dan yang sekarang datang. Di tengah-tengah antara sedih dan gembira. Orang-orang terluka seringkali berada in between. Di antara lesu dan bergairah. Di antara menangis dan tertawa. Antara mengurung diri dan melepaskan diri. Di antara putus asa dan pengharapan. Antara berhenti di tempat, get stuck, dengan maju ke depan, move on. Antara terluka dan sembuh, in between. Atau boleh dibilang status transisi, in between. Status in between ini tidak terasa asing bagi kita, bukan? Betul sekali, sebab memang begitu jugalah kita, manusia yang fragile ini, manusia yang rapuh ini, suka berada dalam situasi in between. Tapi yang lebih penting, saudara-saudara, adalah bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap murid-murid yang seperti ini.
bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang terluka seperti ini. Bagaimana sikap Tuhan terhadap murid-murid yang sedang mengunci diri dalam ruangan ketakutan, kesedihan, dan kekosongan itu. Termasuk bagaimana sikapnya terhadap Thomas, salah seorang di antara ke-11 murid itu yang dalam keterlukaan jiwanya menuntut bukti yang tidak tanggung-tanggung, mau mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku pada tangan Tuhan dan lumbung Tuhan yang tertusuk. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang terluka ini? Kita membaca pertama-tama, yang dilakukan Tuhan adalah tetap menyapa mereka dengan lembut, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19 dan ayat 26. Shalom bagimu. Tidak ada ungkapan kekecewaan. Tidak ada amarahnya. Tidak ada hardikannya. Yang ada hanya ucapan lembut, peace be with you. Saudara-saudara, tidak ada luapan energi negatif dari Tuhan Yesus. Yang ada hanya damai yang mengalir dari hatinya, yang bagaikan sumber yang tidak pernah kering itu. Never ending peace that is flowing out from his heart. Dan sesudah itu, Tuhan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara sekalian, sebenarnya bekas luka Yesus dalam cerita ini lebih daripada sekedar bukti bagi kebangkitannya. Sebab nanti Tuhan berkata tentang orang-orang yang berbahagia sekalipun tidak melihat bukti itu. Ayat 29. Kalau begitu, untuk apa Yesus menunjuk pada bekas lukanya itu? Kalau itu bukan sekedar bukti bahwa dia bangkit, tentu ada maksud lain yang lebih dalam. Untuk apa dia menunjuk pada bekas lukanya? Apa gunanya bekas luka itu masih ada di situ? Atau lebih jauh lagi, kita bertanya lebih berani lagi adalah mengapa Yesus yang bangkit dengan tubuh yang baru itu, dengan tubuh kemuliaan itu, masih menyisakan bekas luka dari tubuh yang lama. Benar? Mengapa? Mengapa dia yang bangkit dengan tubuh yang baru itu masih menyisakan bekas luka dari tubuh yang lama? Kenapa tidak dihilangkan saja? Orang Jawa bilang ngelek-ngelei. Membuat itu tidak elok, tidak indah. Mengapa kuasa kebangkitan Yesus tidak menghapus saja bekas luka-luka itu? Saudara sekalian,
Disinilah terletak pesan yang penting yang mau disampaikan oleh Injil Yohanes. Jangan khawatir, Yesus itu Tuhan atas situasi in between. Situasi in between itu dia kenal betul. Dia sudah bangkit, tapi dia juga masih berada di bumi untuk menjumpai murid-muridnya sebelum kembali ke sorga. Dia masih in between antara bumi dengan sorga. Selama 40 hari dia berada in between bumi dan sorga. Tubuhnya sudah bangkit, dan tubuh yang bangkit itu mencerminkan situasi in between itu. Antara tubuh kemuliaan dengan tubuh kemanusiaan. Tubuh yang tidak boleh dipegang dengan tubuh yang tangannya bisa dicucui jari Thomas. Antara tubuh yang bisa menembus ruangan terkunci rapat dengan tubuh yang masih makan ikan bakar. Antara tubuh yang sudah siap naik ke sorga dengan tubuh yang masih berbekas luka. In between. Yesus tahu benar apa artinya berada dalam situasi in between. Kisah 40 hari penampakan Tuhan Yesus yang bangkit, itu kisah in between. Saudara sekalian, apakah Anda sering merasa berada dalam krisis in between? Thomas ada di situ. Thomas berada dalam situasi in between antara ingin percaya dan kecewa, antara ingin berkumpul dan takut terciduk, antara hilang pengharapan dan ingin mendengar pesan pengharapan, antara frustrasi dengan excited mendengar kabar Yesus bangkit, antara percaya dan tidak percaya, in between, antara ingin melihat Yesus kembali tetapi juga takut dikecewakan oleh keadaan lagi. Thomas gamang, Thomas bimbang, Thomas dalam krisis in between. Itu sebabnya Thomas ini captured, he was captured in his doubt. Sejarah gereja mengenal julukan atau nickname untuk Thomas, the doubting Thomas. Thomas yang ragu. Hanya kalau sejarah gereja menjuluki dia doubting Thomas, itu untuk memberinya penilaian miring, penilaian negatif, atau menyindir dia, the doubting Thomas. Yesus tidak. Yesus mengerti. Yesus itu mendampingi Thomas dalam situasi in between itu. Itu bedanya Yesus dengan yang lain. Thomas yang gamang,
Thomas yang bimbang, Thomas yang ragu, Thomas yang in doubt itu didampinginya. Karena Yesus tahu benar apa artinya situasi in between. Dan itu juga yang dilakukan Yesus terhadap Anda dan saya. Yang dilakukan Yesus terhadap kita, manusia yang fragile ini. Kita orang-orang yang ingin move on, tetapi juga yang masih punya luka masa lalu yang sering mengusik dan membuat kita get stuck. Itu kita seringkali berada dalam situasi in between. Mau move on, tapi juga get stuck. Kita ingin bertumbuh dewasa, tapi juga sering tergoda untuk bersikap selfish dan childish. Siapa yang tidak? Kita ingin mengalami damai, peace, tapi juga masih bergumul dengan rasa tersinggung dan rasa amarah dan sakit hati. Kita yang ingin untuk percaya, tetapi juga masih sering dibuat bimbang oleh keadaan dan oleh tantangan hidup. Kita yang masih sering terperangkap dalam situasi in between antara manusia baru dengan manusia lama kita. Oh, Yesus sangat mengerti. Yesus juga ada di setiap situasi in between kita. Dan dia sanggup mengendalikan semua situasi in between dan menolong kita untuk melewati krisis-krisis in between dalam hidup kita. Saya suka sebuah doa dari Pastor Alison Werang dalam sebuah artikel renungan yang ditulisnya tentang Thomas. Dia menulis doa seperti ini. God of in-betweens, walk with me in my doubts. Help me to feel your presence, even when answers don't come easily. Dia menyapa Tuhan dengan panggilan God of in-betweens. Menarik. Berdoa, berjalanlah bersamaku dalam segala keraguanku. Tolong aku untuk merasakan kehadiranmu, bahkan ketika jawaban tidak datang dengan mudah. Alison ingin menekankan bahwa di dalam krisis in between, Tuhan itu juga hadir menemani. Tuhan itu juga hadir bersama. Tuhan itu juga berjalan bersama kita. Kita manusia yang rapuh ini. Bicara tentang pengutusan, sending. Kok Tuhan mengutus orang-orang yang rapuh seperti kita? Kita saja kalau mengutus orang mesti pilih orang yang meyakinkan dong. Kita menyuruh orang titip pesan pada orang, ya kita orangnya ini ya, meyakinkan untuk dititipi. Tapi Tuhan itu mengutus kita manusia yang rapuh,
fragile seperti kita. Bagaimana orang yang ragu bisa meyakinkan mereka yang bimbang? Bagaimana orang yang terluka bisa menolong orang lain untuk sembuh? Bagaimana orang yang sedih bisa menguatkan sesama yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi? Bagaimana? Jawabannya adalah karena Yesus berjalan bersama kita. Yesus berjalan bersama para utusannya yang rapuh ini. Yesuslah yang tetap membuat kita efektif dalam kerapuhan kita. Dan Tuhan bisa memproses kerapuhan kita, kelemahan kita, kekeliruan kita, kesakitan kita, kekacauan dalam hidup kita menjadi sebuah pesan utusan. God can turn out our mess into a message. Pastor Greg Laurie, seorang pendeta yang pernah kehilangan putra yang dikasihinya, meninggal di usia muda. Dan dia mengaku dirinya tidak pernah sama lagi sesudah kejadian itu. Ada luka di hatinya. Dia terluka. Tapi apakah keefektifannya sebagai hamba Tuhan hilang karenanya? Jawabannya ternyata tidak. Justru dalam kerapuhan itu, dirinya dipakai Tuhan untuk menyapa banyak orang yang mengalami luka yang sama dengan dia dan membawa mereka lebih mendekat dan lebih mengenal Tuhan. Dalam kerapuhan Greg Laurie, dia menjadi berkat. Efektivitas sebagai hamba Tuhan tidak hilang karena dia rapuh. Jadi persoalannya bukan pada kerapuhan, bukan pada kita ini rapuh atau tidak rapuh. Persoalannya adalah pada siapa yang menyertai kita atau berjalan bersama kita dalam kerapuhan itu. Itu yang lebih penting. Bukan kita rapuh atau tidak rapuh, tetapi berjalan bersama kita di dalam kerapuhan itu. Greg Laurie mengaku dirinya tidak mungkin lepas dari kesedihan itu sama sekali. Sebab kenangannya melekat, perasaannya begitu dekat ketika dia mengingat kejadian itu. Dan lukanya tetap membekas sampai hari ini. Istilahnya, dia tidak pernah bisa get over it. Tetapi
dia bersaksi bahwa Tuhanlah yang menolongnya untuk get through it. Dia tidak bisa get over it, mengatasinya. Tetapi dia bisa get through it, melewatinya bersama dengan Yesus. Saudara sekalian, itulah pesan Injil Yohanes. Yesus itu adalah God of in-betweens. Dia selalu hadir di dalam hidup kita, termasuk dia hadir ketika kita sedang terjepit oleh keadaan in-between yang bimbang dan gamang seperti Thomas itu. Tetapi yang penting adalah bukan kondisi kita, melainkan siapa yang berjalan bersama kita dalam kondisi itu. Oleh karena itu, pesan untuk kita adalah tetaplah berjalan bersama Yesus. Kita akan disanggupkan untuk melewatinya bersama Yesus. Sebab jika Yesus yang mengutus kita, mana mungkin dia tidak menyertai kita. Dia yang berkata, "So I send you." Dia juga yang berkata, "Don't worry, I will walk with you." Amin.